Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, perkenalkan, nama saya Taufik dari Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Sidendreng Rapang. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian negara. Pengertian negara adalah organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan yang melaksanakan tata tertib atas orang-orang daerah tertentu. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tertentu dan berdiri secara independen. Yang kedua, pengertian teori. Teori adalah serangkaian bagian atau variabel, definisi, dan dalil yang saling berhubungan yang menghadirkan sebuah pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menentukan hubungan antar variabel dengan maksud menjelaskan fenomena alamiah. Yang ketiga, sifat-sifat negara yaitu 1. Memaksa, 2. Monopoli, 3. Menyeluruh. Yang kelima, unsur-unsur negara. Negara terbentuk dari beberapa unsur yang berkaitan dengan unsur-unsur terbentuknya negara terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Yang keenam adalah rakyat. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di suatu negara. Penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di sebuah negara. Dan sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Yang ketujuh, asas-asas warga negara. Yang pertama, asas keturunan atau ius sanguinis. Yang kedua, asas tempat kelahiran atau ius soli. Yang ketiga, kewarganegaraan tunggal. Yang keempat, kewarganegaraan ganda. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, pasal 26 ayat 1, yang menjadi warga negara adalah orang-orang yang bangsa Indonesia asli yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Dan pada ayat 2, syarat-syarat mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang. Yang kedua, pasal 27 ayat 1, segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu. Pada ayat 2, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 28, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Yang keempat, pasal 30 ayat 1, hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Dan ayat 2 menyatakan pengaturan lebih lanjut diatur dengan undang-undang. Selanjutnya, hak dan kewajiban negara. Hak negara, yang pertama, hak hidup. Yang kedua, hak pengakuan hukum. Yang ketiga, hak atas pengembangan diri dan kegiatan ekonomi. Yang keempat, hak pembentukan keluarga dan keturunan. Yang kelima, hak untuk kebebasan. Dan yang keenam, hak atas perlindungan dan keamanan. Kewajiban negara, yang pertama, kewajiban mengikuti hukum yang berlaku. Yang kedua, kewajiban bela negara. Yang ketiga, kewajiban pajak. Dan yang keempat, kewajiban menghargai hak asasi manusia. Selanjutnya, hak dan kewajiban bela negara tercantum pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang 1945 menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Tercantum pada pasal 28 ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Baik, mungkin itulah yang sempat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.